Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jakarta Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Tatik Susanti Rahayu dari SDN Pondok Labu 14 Pagi. Saya Nana Sudiana, SMA Negeri 34 Jakarta. Saya Rustam dari SMP Negeri 175 Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak Rustam. Apa kabar nih Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tati. Alhamdulillah. Rencananya hari ini Pak Rustam akan melaksanakan coaching ya? Betul Bu, betul sekali Bu. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Nana. Oh, dengan Pak Nana. Hari ini ya Pak ya? Iya. Baik Pak, sebelum melaksanakan coaching ini Pak, mohon izin saya nanti akan menjadi observer ya Pak yang akan memantau proses kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Nana. Sebelum kegiatan coaching ini juga ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan ke Pak Rustam. Iya, baik Bu. Siap ya Pak? Siap Bu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih, persiapan apa yang sudah Pak Rustam lakukan sebelum pelaksanaan coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan konfirmasi ke Pak Nana untuk meluangkan waktunya Bu, dan Alhamdulillah Pak Nana bersedia sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan coaching bersama. Kemudian saya juga sudah membuat catatan Bu, catatan yang kaitannya dengan pertanyaan berbobot. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Nana untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi Pak Nana Bu. Oh baik, untuk rubrik penilaiannya apa Pak yang akan digunakan? Yang saya akan gunakan alur tirta Bu. Alur tirta ya Pak ya. Jadi Bapak sudah janjian dengan Pak Nana, terus Pak Nana juga dan Bapak juga sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan dan rubrik penilaian ya Pak? Iya betul Bu. Betul. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kompetensi coaching apa yang nanti akan Pak Rustam kembangkan? Tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Coaching itu yaitu saya akan fokus hadir secara penuh, terus menjadi pendengar yang aktif, dan yang penting saya juga akan berusaha mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nana. Oh iya, berarti ada 3 kompetensi ya Pak tadi ya. Ada presence atau hadir secara penuh, kemudian Bapak juga betul, akan menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya betul Bu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari ketiga kompetensi tadi nih, kan tadi ada 3 ya. Kira-kira pada kegiatan coaching nanti Pak Rustam akan fokus di kompetensi yang mana Pak? Saya akan lebih fokus ke menggali pertanyaan yang berbobot Bu. Karena menurut saya itu aspek yang paling penting ya. Jika saya menguasai kompetensi tersebut Pak Nana, sehingga saya bisa memahami dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Nana Bu. Dan tentunya saya dapat menuntun Pak Nana untuk mencari ide atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti fokus ke pertanyaan yang berbobot ya Pak? Betul Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, indikator ketercapaian dari coaching ini mau seperti apa ya Pak Rustam? Iya, saya harapkan pada coaching ini Pak Nana dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri Bu. Dengan pertanyaan saya yang berbobot tadi,
Koci Pak Nana ini bisa memahami pertanyaan dan mendapatkan alternatif solusi dari pertanyaan yang dihadapi, Bu. Oh ya, semoga tercapai ya Pak. Baik Bu, amin, semoga tercapai insya Allah. Baik Pak, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya mohon izin hadir ya Pak untuk mengikuti proses kegiatan coaching Bapak nanti dengan Pak Nana. Siap Bu, siap. Baik Pak Rustam, terima kasih sebelumnya ya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nana? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Ada apa nih Pak Nana? Oh iya, ini Pak, saya itu sebenarnya ingin curhat lah. Iya. Dengan Bapak gitu ya Pak, mengenai masalah pembelajaran anak-anak murid saya dalam pelajaran yang saya ampu itu Pak. Saya menghadapi kendala di kelas itu. Oke, siap Pak Nana. Semoga bisa saling mencerahkan ya Pak Nana ya. Ya mudah-mudahan sih Pak. Saya sih harapannya ingin mendapatkan ide yang segar Pak untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya lakukan gitu sih harapannya dalam Oke diskusi Pak Nana. ini Pak. Oh jadi Bapak ingin menciptakan fokus ya Pak Nana ya, atau kondisi yang kondusif setelah murid di jam pelajaran apa itu Pak Nana? Iya. Kebetulan pelajaran saya ini kan pelajaran ekonomi ya Pak. Tapi sebelum pelajaran saya di kelas yang saya ampu ini, sebenarnya pelajaran olahraga Pak, gitu. Oh gitu Pak Nana. Iya. Jadi anak-anak itu tidak fokus ya Pak Nana ya. Jadi Bapak ini berharap bahwa Pak Nana, anak-anak siswa Pak Nana itu walaupun dia setelah olahraga tetap fokus terhadap pelajaran. Itu sih harapannya Pak. Oke, situasinya seperti apa itu Pak Nana? Iya. Sekarang itu. Setelah jam pelajaran olahraga berakhir, itu biasanya murid-murid kan ada yang ganti baju, kemudian ada yang malah ke kantin. Nah itu kelamaan Pak. Kemudian pas saat masuk jam pelajaran ekonomi di pelajaran saya yang saya ampu itu, anak-anak sepertinya kurang fokus tuh Pak di jam pelajarannya. Oke Pak Nana. Jadi hal apa tuh Pak yang mempengaruhi mereka sehingga mereka seperti itu Pak Nana? Ya perkiraan saya ya, menurut analisis saya sih sepertinya karena mereka habis olahraga, jadi kayaknya kelelahan, capean. Kemudian mereka juga terlalu asik tadinya di luar gitu kan, habis olahraga mereka asik gitu kan di luar, malah ada yang di kantin. Jadi akhirnya pada saat masuk kelas timbul bosen tuh Pak kayaknya. Jadi nggak fokus belajarnya. Memang sih Pak, sepertinya seperti itu ya yang terjadi ya Pak. Lalu situasi apa tuh Pak yang Bapak inginkan tuh Pak? Yang saya harapkan sih, yang saya inginkan anak ketika ikut belajar dengan saya ya, belajar mata pelajaran ekonomi, keinginan saya itu mereka fokus gitu ke proses pembelajaran yang sedang dijalani gitu. Maksud saya seperti itu sih harapannya. Oh harapan Bapak itu ya Pak ya. Lalu gini Pak, apa yang membuat hal itu bisa terwujud tuh Pak di pemikiran Bapak tuh Pak? Mungkin kalau menurut saya ya, saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu juga saya harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran gitu Pak. Oke Pak Nana, kalau gitu dari skala 1 nih Pak ya, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut tuh Pak Nana? Oh iya, posisi saya
dalam mencapai tujuan yang saya inginkan ini Pak, mungkin posisi saya ada di angka 6 tuh Pak. Oh, di angka 6 Pak ya. Nah, menurut Bapak apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Saat ini sih sedikit banyaknya saya sudah memiliki pengetahuan Pak, pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Nah, ini mungkin hal ini akan bisa membantu saya dalam ini menangani masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran ini Pak. Oh gitu Pak Nana ya. Nah, menurut Bapak apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Pak? Saya pikir mungkin saya harus meluangkan waktu ya Pak ya, untuk bisa mengintegrasikan proses pembelajaran ini dengan pembelajaran sosial emosional dalam RPP yang saya buat gitu Pak. Jadi kita harus diintegrasikan gitu. Yang saya pikirkan seperti itu Pak. Oke, kalau begitu sekarang rencana Bapak apa tuh Pak? Saya berpikir jadinya saya harus secepatnya membuat RPP ya Pak ya, dan memilih kira-kira cara yang tepat dalam proses pembelajaran nanti itu. Oh iya. Nah, strateginya apa tuh Pak? Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran emosional di kelas yang saya ampuhnya Pak, terutama untuk praktik kesadaran penuh atau mindfulness gitu ya. Betul. Jadi anak atau murid ini saya akan coba mengembalikan fokus mereka pada proses pembelajaran setelah mengikuti pelajaran olahraga ya, khususnya supaya fokus di mata pelajaran yang saya ampuh gitu Pak. Berarti Bapak menggunakan teknik stop itu ya berarti? Iya, saya juga harus menerapkan teknik stop, berhenti sejenak gitu kan, supaya bisa fokuslah nyetel musik ya, instrumental ya, supaya juga menenangkan pikiran gitu kan. Itu sih yang kira-kira saya akan coba strateginya gitu Pak. Iya Pak Nana, itu bagus itu Pak Nana, sudah seperti itu ya, sudah bagus. Lalu apa nih Pak Nana kriteria keberhasilan rencana Pak Nana tersebut? Kriterianya aja nih Pak. Oh iya. Jadi dengan yang saya kemukakan tadi, saya berpikir kriteria indikatornya ya Pak ya, indikator kriterianya itu tentu saja murid itu harus menjadi lebih fokus Pak dalam belajar. Terus mereka senang juga dalam mengikuti pembelajaran. Itu kriterianya Pak, kalau misalnya strategi yang saya lakukan itu berhasil gitu ya. Iya benar Pak. Oke, gini Pak Nana, jadi apa yang dilakukan Pak Nana nih setelah nanti sesi ini setelah sesi ini nih Pak nih, alternatif tadi itu Pak? Iya. Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera bisa saya terapkan Pak. Itu di kelas yang saya ampuh nanti itu. Oke. Pak Nana, sekarang target untuk melaksanakannya nih Pak nih, rencana aksi tersebut kapan nih Pak Nana untuk dilaksanakan? Ya saya sih punya target kira-kira 1 minggu Pak, supaya lebih cepat lah kita realisasikan gitu. Oke, begini Pak Nana, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres atau belumnya, itu gimana nih nanti nih Pak Nana? Gimana Pak kalau kita janjian lagi, kita ketemu lagi, kemudian saya ceritakan bagaimana progres kegiatannya, sehingga kita bisa diskusi lagi. Setuju Pak Nana. Setuju, nanti setelah seminggu ya Pak Nana ya. Iya. Kita bertemu lagi. Wah, luar biasa ini Pak Nana. Luar biasa sekali ya Pak Nana ya.
Jadi Pak Nana komitmen berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Ya, saya juga harus melaksanakan kegiatan kolaborasi Pak dengan teman sejawat supaya ada masukan-masukan gitu ya Pak ya. Betul. Iya betul Pak Nana. Jadi gini Pak Nana, pertanyaan terakhir nih Pak Nana nih, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini nih Pak Nana? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, diskusi dengan Bapak saat ini, alhamdulillah ya saya ada pencerahan nih Pak, dan mendapatkan ide ide untuk yang pertama. Kalau menurut saya nih, saya simpulkan ya Pak ya, mengembalikan fokus anak setelah anak mengikuti pelajaran olahraga sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, gitu kan. Kemudian yang ini juga bisa dilakukan dengan teknik stop tadi yang Bapak sampaikan itu kan, teknik stop. Dan saya saya juga kan pernah belajar tentang teknik stop gitu kan, dengan iringan instrumen gitu kan, sehingga harapannya ya kita hati menjadi tenang, pikiran juga menjadi fokus. Kemudian selain itu juga mungkin saya akan coba untuk memberikan kuis singkat gitu kan, untuk murid supaya lebih tertarik gitu, kuis singkat bagi siswa gitu, yang menarik itu. Itu sih Pak yang jadi sesuai dengan kodrat anak ya Pak ya, melakukan keterkaitan dengan pembelajaran yang inovatif berarti. Wah keren Pak Nana, keren sekali Pak Nana. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Nana. Ya, baik. Semoga pertemuan ini menjadi manfaat buat kita semua ya Pak Nana. Keren Pak Nana. Ya baik ya. Pak, makasih ya atas waktunya, udah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sehingga saya mendapatkan ide, mudah-mudahan bisa saya terapkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak Rustam. Alhamdulillah ya Pak, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Nana. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Baik Pak, seperti sebelumnya tadi, sebelum observasi tadi Pak, sekarang juga ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ke Pak Rustam. Siap Pak ya Pak? Siap Bu. Ya, pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Pak Rustam setelah melakukan kegiatan coaching tadi dengan Pak Nana Pak? Alhamdulillah Bu ya, saya merasa lega Bu setelah melaksanakan coaching dengan Pak Nana, dan juga tadi telah ditemukan Pak, ditemukan Bu alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Nana. Kami merumuskan bersama-sama dan tadi juga telah digali secara maksimal pertanyaan yang dihadapi Pak Nana Bu. Dan tentunya saya juga sudah menuntun untuk menemukan alternatif solusi atau ide-ide baru yang akan dikembangkan oleh Pak Nana Bu untuk menghadapi permasalahan yang beliau alami. Alhamdulillah, berarti kegiatan coaching tadi berjalan lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar Bu. Baik, mohon maaf nih, mohon izin sebelumnya. Saya tadi mencatat ya Pak beberapa hal selama kegiatan coaching tadi. Yang saya catat di sini adalah Bapak sudah mampu ya menerapkan alur tirta. Tadi terlihat tujuannya sudah jelas, lalu Pak Rustam juga sudah dapat mengidentifikasi dan rencana aksinya, serta sudah melakukan juga tanggung jawab. Selain itu juga Bapak juga sudah memenuhi 3 kompetensi, yaitu sudah fokus hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik ya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selama proses coaching. Jadi menurut saya sudah sangat bagus karena Pak Rustam sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Nana dapat menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Ibu. Ya baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih ya Pak Rustam, kira-kira kompetensi apa lagi yang nanti akan Bapak kembangkan berdasarkan pengalaman coaching Bapak barusan? Gini ya Bu, saya mungkin saya harus tingkatkan terus itu Bu, dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena pada
pada kompetensi itu sangat penting dalam proses coaching ya Bu ya. Oh, jadi yang akan Pak Rustam tingkatkan adalah keahlian dalam membuat pertanyaan berbobot ya Pak? Iya betul Bu. Baik Pak, semoga apa yang Pak Rustam harapkan dapat terwujud dan akan lebih baik lagi dalam proses coaching-coaching selanjutnya. Alhamdulillah Pak, saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menjadi pengamat di dalam kegiatan coaching Bapak tadi. Terima kasih kembali Ibu. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.